tidak sebagai Presiden Panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Di sudut bibirmu kulukiskan darah cintaku yang bertahun kusimpulkan. He is a hero in every way and great man. Ratna Sari Dewi Soekarno, salah satu sosok penting dalam sejarah Indonesia. Wanita Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto ini merupakan istri ketiga proklamator Republik Indonesia yang juga presiden pertama, Soekarno. Naoko Nemoto yang saat itu berprofesi sebagai geisha, berkenalan dengan Soekarno pertama kali di Akasaka Copacabana Super Club Tokyo tahun 1959. Dan yang saya tahu bahwa Bu Dewi ini sebetulnya pendidikannya juga geisha gitu loh. Jadi geisha itu kan memang wanita penghibur yang tidak sekedar saja hanya untuk ditidurin, tapi mereka mempunyai mempunyai keterampilan gitu, apa bisa nyanyi, apa bisa menari, apa bisa juga melayani makan minum. Ibu waktu itu menjadi seorang geisha, komentar ibu? Mana bisa ya, bagaimana bisa, saya kurang mengerti. Baik Soekarno, juga Dewi, sama-sama mempunyai aura yang mendalam pada pertemuan pertamanya itu. Maka, sebelum bertolak ke Indonesia, Soekarno mengundang Dewi untuk bertemu kembali di Hotel Imperial. Saya waktu kenal Bapak, ada seorang orang Jepang yang kasih tea party. Saya dikasih kenalkan salah satu kawan Jepang. Dikala politik Indonesia heboh dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berupa pembubaran Konstituante atau DPR, Soekarno masih bisa membagi waktunya demi urusan cintanya dengan Naoko Nemoto. Tak tanggung-tanggung, tanggal 14 September 1959 atau hanya 3 bulan dari pertemuan pertamanya itu, Naoko diundang secara khusus ke Indonesia. Pada tahun 1960-an, sang pemimpin besar revolusi mengobarkan semangat Ganyang Malaysia dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Tanggal 1 Mei jam 12.30, pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Rakyat pun sangat antusias, juga menyambut hangat seruan heroik putra sang fajar itu. Namun di lain pihak, kisah-kisah percintaannya dengan Naoko Nemoto pun tidak kalah semangat dan menggeloranya. Niat Soekarno membawa Naoko ke jenjang yang lebih jauh lagi tak terbendung sudah. Tanggal 3 Maret 1962, di hadapan Menteri Agama, Syaifuddin Zuhri, yang bertindak sebagai penghulu, Naoko Nemoto, 22 tahun, menikah dengan Soekarno, 61 tahun. Kalau Bapak kawin ketiga kali, saya kira it's normal. 57 tahun, tapi kelihatannya seperti baru 40 tahun ya. He was very well to do. Pokoknya saya pikir begitu Bapak bawa Ibu Dewi ke dalam istana gitu, saya pikir sudah istri ya gitu. Jadi ya pemakluman aja.
seorang gadis penghibur disunting oleh seorang presiden yang berstatus menikah juga mempunyai anak. Saya kira itu tragik sekali dan Bapak does not deserve the way how he was treated, ya. That's what makes me very angry and sad. Sejak hari itu, nama Naoko Nemoto berubah menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno. Ia pun menyandang gelar First Lady atau Ibu Negara Republik Indonesia. Yang disebut Ibu Negara itu Ibu Negara istri pertama, atau Ibu Negara itu adalah karena jarang ya yang beberapa istri kan, ini kasusnya kan presiden pertama Republik Indonesia gitu yang punya istri 3. Nah jadi Ibu Negara tuh apa yang juga bisa disebut pendamping presiden. Soekarno secara terbuka juga memperkenalkan istri barunya itu pada setiap orang di berbagai kesempatan. Padahal hubungan mereka hingga sebelum menikah begitu ditutup-tutupinya. Tidak ingin menampilkan. Agaknya gitu ya, belum waktunya. Tapi tahun 64 apa 65 sudah mulai ada tanda-tanda tampil di masyarakat. Selain tinggal di istana, Dewi dihadiahi oleh Soekarno sebuah rumah besar nan luas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian, Dewi menamai rumahnya itu dengan Wisma Yaso. Menikah dengan Soekarno telah menjadikan Dewi sebagai pengikat hubungan Indonesia-Jepang dalam satu jalinan persahabatan. Ia memainkan peranan yang strategis dalam perkembangan bisnis dan politik kedua negara tersebut. Saya kira itu juga salah info yang saya tidak tahu siapa yang ngomong begitu. Karena Bapak sama sekali tidak mau saya ikut campur dengan bisnis. Saya kira lancar ya, karena dengan dana pampasan perang itu yang terlihat adalah pembangunan yang modern ya di Indonesia, di Jakarta khususnya, di Indonesia juga beberapa daerah seperti Hotel Indonesia itu kan juga dari pampasan perang. Bu Dewi itu dapat cepat menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang Bung Karno itu. Ibu Dewi itu akademis, cepat mengerti, dan Ibu Dewi adalah menurut saya pribadi itu istri yang smart ya. Soekarno yang cinta mati dengan Dewi tak kuasa untuk menolak segala permintaan istrinya itu. Dan dengan menyandang nama Soekarno, Dewi dengan mudah pula diterima di kalangan komunitas tinggi dunia. Di sisi lain, perlahan tapi pasti, posisi Dewi semakin mantap. Ia menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di Indonesia. Pertimbangan Dewi adalah pertimbangan Soekarno juga. Dewi sudah menjelma sebagai seorang pembuat keputusan. Melihat keadaan begitu ya sering memang mendapatkan banyak informasi dari Dewi. Melihat hubungannya begitu erat dengan Dewinya ya. Selalu dikatakan bahwa wah saya mau bicara sama Ibu Dewi dulu ceritanya. Peristiwa penculikan dan pembunuhan 7 Jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965
merupakan awal keruntuhan Presiden Soekarno. Saya kira Bapak tulis surat kepada Jenderal Soeharto untuk dapat keamanan. Tidak lama setelah peristiwa berdarah itu, Dewi segera berusaha memisahkan Soekarno dari kudeta yang gagal dan berusaha memperbaiki hubungan yang telah rusak antara Soekarno dengan Nasution juga Soeharto. Tapi usahanya itu sia-sia. Dan atas anjuran Soekarno, dalam keadaan hamil, Dewi pulang ke Jepang. Kadang-kadang Bapak bisa kirim uang kepada saya waktu itu, tapi sesudah beliau di house detain di Wisma Yaso, tidak bisa bikin surat sama sekali, tidak bisa kirim surat kepada saya, tidak bisa kirim uang kepada saya. Lantas paspor saya juga diambil, saya tidak bisa kemana-mana. Kusnawa Aksara. Tanggal 21 Februari 1967, Parlemen menyimpulkan ada petunjuk Soekarno terlibat dalam peristiwa 30 September. Keesokan harinya, Soekarno diberhentikan dari jabatan presiden. Tanggal 11 Maret 1967, di Tokyo, tanpa didampingi suaminya, Dewi melahirkan bayi perempuan dan diberi nama Kartika Sari Soekarno. Ironisnya, pada saat yang sama, dalam keadaan sakit-sakitan, Soekarno harus menjalani masa tahanan rumahnya di Jakarta. House detained di Wisma Yaso dan tidak boleh kasih dokter sama Bapak. Bapak tidak dapat any medical treatment sampai dia pergi, he was brought to military hospital. Pada situasi dan kondisi yang tak menguntungkan ini, praktis hubungan komunikasi Dewi dan Soekarno hanya bisa lewat surat menyurat. Tanggal 11 Juni 1970, karena kondisi kesehatannya makin memburuk, Soekarno dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya kira itu tragik sekali dan Bapak does not deserve the way how he was treated, ya. That's what makes me very angry and sad. Dewi pun semakin galau dan bingung dengan kondisi suaminya itu. Beliau tulis kalau saya meninggal sesudahnya, keinginan Bapak itu cinta Dewi terhadap Soekarno seakan tak pernah redup. Tanggal 20 Juni 1970, dengan segala daya upaya, bersama Kartika yang masih berusia 3 tahun, Dewi datang ke Jakarta menengok suaminya yang keadaannya sudah sekarat itu. Mereka masih sempat mendampingi detik-detik terakhir suami sekaligus ayah tercintanya itu. Apa yang saya lihat, kondisi Bapak. Lantas semua dokter bilang, itu seperti Bapak dapat banyak sekali sleeping pill.
walaupun Anda sudah tahu Bapak tidak akan hidup lama, ya sedihnya bukan main ya. Meski Soekarno telah tiada, namun rezim Orde Baru malah melakukan kontrol yang ketat terhadap keluarga besar Soekarno. Maka, Dewi pun memilih hengkang dari Indonesia dan memilih tinggal di luar negeri. Dari 59 ke 70 di Indonesia. Sesudah 70 to 80 di Paris, Prancis. Lantas 80 ke 90 di Indonesia lagi. 90 tahun 2000 saya di New York. Sekarang di sini sudah 8 tahun. Dan Dewi tetaplah Dewi, seorang perempuan mempesona, penuh sensasi, juga kerap menjadi bahan omongan banyak orang. Dengan menyandang sebagai janda Presiden Soekarno, ia begitu piawai dan lugas bergaul di kalangan atas pemerintahan maupun swasta. Ia pun tak perlu waktu lama untuk bisa diterima di kalangan kelas atas Eropa, juga Amerika Serikat. Jaringan relasi pun sekaligus direngkuhnya.